Saudara, sudah ratusan tenaga kesehatan yang gugur dalam tugas merawat pasien COVID-19. 115 diantaranya adalah dokter. Tokoh Muhammadiyah sekaligus anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Ahmad Syafi'i Ma'arif pun mengungkapkan keprihatinan dan menulis surat khusus untuk Presiden agar memperhatikan keselamatan para tenaga kesehatan. Sabtu 12 September 2020, di pelataran parkir Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, Riau, jenazah Dr. Oki Alvin disolatkan. Upacara pelepasan jenazah untuk dimakamkan dihadiri Gubernur Riau, Syamsuar. Salah seorang pahlawan kemanusiaan dari dokter. Baru beberapa hari juga perawat kita meninggal dunia di rumah ini. Usia beliau masih muda, 29 tahun. Saya baru komunikasi sama ayahnya, baru CPNS beliau 2019 yang lalu. Tadi juga Pak Dokter, Pak Kadiskes juga cerita bahwa dokter ini adalah orangnya pekerja keras dan rajin. Jenazah kemudian dibawa ambulans untuk dimakamkan sesuai protokol COVID-19. Dan sang istri melepas tanpa bisa hadir di pemakaman suaminya. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Riau, hingga 12 September, jumlah tenaga kesehatan yakni dokter dan perawat yang terinfeksi COVID-19 total 199 orang dengan yang meninggal 2 orang, salah satunya dokter. Itu di Riau. Di seluruh Indonesia sudah 115 dokter meninggal dari catatan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Ini belum termasuk jumlah perawat. Kondisi ini memprihatinkan karena seolah pemerintah Indonesia tak bisa melindungi para tenaga kesehatan yang berjibaku menolong nyawa pasien COVID-19. Keprihatinan khusus disampaikan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Muhammadiyah, Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Buya Syafi'i yang kini anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menulis pesan khusus buat Presiden Joko Widodo. Pak Presiden, mohon diperintahkan kepada Menteri Kesehatan dan jajarannya untuk berupaya semaksimal mungkin menolong nyawa para dokter ini. Jika begini terus, bangsa ini bisa oleng karena kematian dokter saban hari dalam tugas kemanusiaannya di garis paling depan. Tulis Buya Syafi'i dalam pesannya seperti dikutip Harian Kompas 14 September 2020. Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Adib Humaydi menyatakan, jumlah kematian dokter di Indonesia adalah yang tertinggi di Asia. Kondisi ini merisaukan ID, karena dalam 6 bulan kehilangan lebih dari 100 dokter. Ini tentu akan mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan asumsi satu dokter melayani 2.500 pasien, maka menggambarkan hampir 300.000 rakyat Indonesia akan kehilangan pelayanan dari dokter. Ujar Arif Humaydi, Ketua Tim Mitigasi PBID kepada Kompas.com 13 September 2020. ID mencatat, 115 dokter yang meninggal terinfeksi saat merawat pasien COVID-19 tersebar di 17 provinsi. Separuh jumlah provinsi di Indonesia. Paling tinggi ada di Jawa Timur, sebanyak 29 dokter gugur dalam menangani pandemi COVID-19. Lalu di Sumatera Utara 21 dokter, Jakarta 15 dokter, Jawa Barat 11 dokter, dan Jawa Tengah 8 dokter. Ini sesuai dengan wilayah yang kini dianggap sebagai zona merah dan zona oranye pandemi COVID-19. Sementara di Sulawesi Selatan, yang juga sempat masuk zona merah, ada 6 dokter yang gugur. Di provinsi lain, jumlah dokter yang meninggal sebanyak 1 hingga 4 orang. Tak berlebihan, bila semestinya ini jadi perhatian pemerintah. Dan tak stop dengan hadir saat mengheningkan cipta bagi para tenaga kesehatan yang gugur dalam perang melawan COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV.